Kalau kamu itu punya kawan yang kamu tahu ia sebetulnya tidak terlalu cerdas, kasarnya kita sebut bodoh lah. Tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, ia berperilaku seperti orang yang cerdas, pintar, bertindak seperti itu. Apa yang kamu bayangkan? Mungkin kamu akan menganggapnya gila atau sombong. Lalu yang kedua, kamu juga mengenal ada teman kamu yang sebetulnya secara finansial tidak begitu oke. Kasarnya kita sebut sajalah kaum mendang-mending yang miskin. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ia berlagak seperti orang yang punya uang sangat banyak. Seperti seorang milioner kaya raya. Saya meyakini kamu juga akan menyebut orang itu mungkin agak sinting kali ya. Tetapi, kalau saya memulai cerita ini sebagai law of attraction, kita berpikir kita ingin menjadi apa, lalu bertindak dan berperilakulah seperti apa yang kita inginkan. Mungkin tanggapannya berbeda. Padahal, dua contoh di awal yang tadi saya sebut, jika kita lihat dari sudut pandang psikologi dan perilaku manusia, itu dinamakan sebagai delusi, gangguan jiwa. Saya Edmi. Dan kita akan membahas tentang Law of Attraction di Edutify kali ini. Nah sekarang, kalau kita coba tulis Law of Attraction, apakah ini sains? Maka jawabannya sudah jelas. Ini bukanlah sains. Ini tidak lebih dari pseudo-science. Kita tulis saja terlebih dahulu, pseudo-science. Ada kata pseudo, ada kata sains. Sebelum bicara tentang pseudo, saya ajak teman-teman untuk pahami dulu, sains itu apa? Kalau di bahasa Indonesia kan, orang-orang menyebut sains itu adalah ilmu. Dan kita kan sering mendengar ya istilah ilmu pengetahuan. Ilmu tidak sama dengan pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge lah. Pembeda utamanya apa? Wawasan-wawasan yang bersifat umum yang teman-teman ketahui dalam kehidupan, kita sebut itu pengetahuan. Pengetahuan itu akan dinyatakan sebagai ilmu jika telah diujikan. Kalau tidak ada pengujian apapun dan tidak ada pembuktian, tidak bisa kita sebut sebagai ilmu. Pseudoscience, sesuatu yang dinyatakan sebagai sains padahal tidak ada pembuktian ilmiah sama sekali. Sayangnya Law of Attraction pun kategori pseudoscience. Sebelum kita bicara, lantas yang sainsnya seperti apa? Kapan sesuatu itu dianggap sebagai sains? Metode-metode semacam apa yang kita perlukan, itu kita bahas nanti. Tetapi yang menjadi menariknya adalah, kenapa ini begitu appealing, menarik perhatian orang? Ada orang yang menyebut ini manifesting, ada yang menyebutnya whatever lah segala macam. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa beken? Kalau kita coba melihat sejarah-sejarah awalnya, Law of Attraction ini dimulai dari konsep karma dari agama tertentu. Lalu berkembang sampai di tahun 1900-an di agama tertentu yang lain pun muncullah gerakan yang namanya movement of thought. Konsepnya sama, bahwa apa yang terjadi dalam hidup itu muncul karena kita memikirkannya. Redup setelah 1900-an. Muncul lagi di awal tahun 2000-an. Kalau di antara teman-teman pendengar generasi milenial seperti saya, heboh sekali itu ketika kita masih duduk di bangku kuliah. Ada sebuah buku yang begitu terkenal yang namanya adalah The Secret. Konsepnya sama, memuat tentang Law of Attraction ini. Bahwa apa yang terjadi di dalam hidup, jika kita menginginkan sesuatu, maka cukup benar-benar membayangkan dan hiduplah seolah-olah kamu sudah mendapatkannya. Tahun 2006 begitu heboh, lalu meredup. Menariknya, ketika kita sedang menghadapi COVID-19, ketika semua orang
berhenti bekerja, tidak lagi work from the office, bekerja dari rumah. Ada banyak waktu. Di saat itulah kita pun paham, banyak platform-platform media sosial yang baru muncul, dan satu yang terkenal adalah teman-teman tahu sendiri. Begitu banyak orang yang menggunakan sosial media, algoritmanya berjalan. Istilah itu kembali muncul lagi tuh, law of attraction ini. Banyak didengar orang, berkali-kali didengar, sampai akhirnya itu dianggap sebuah kepercayaan. Ada sebuah konsep yang dinamakan sebagai referral theory. Kita meyakini sebuah kebenaran karena kita pernah mendengar informasi itu sebelumnya. Ketika orang pertama sekali mendengar tentang law of attraction, mungkin ia tidak langsung percaya. Tapi setelah ia mendengar 2 atau 3 kali, dalam otaknya ia mengingat, oh iya, dulu saya juga pernah mendengar itu. Karena sudah mendengar 2 atau 3 kali, ia akhirnya mempercayai ini sebagai sebuah kebenaran. Yang menariknya, ada referral theory berlangsung. Tapi kenapa ini begitu beken? Coba teman-teman bayangkan. Kawan-kawan ingin menjadi kaya raya. Maka yang dilakukan oleh kawan-kawan semua adalah membayangkan diri kawan-kawan itu sudah kaya raya. Berpikir dan berperilaku seperti orang kaya. Apakah itu mungkin terjadi? Kita bayangkan sajalah, kita ingin tim nasional kita sepak bola tampil di Piala Dunia. Apakah dengan hanya memikirkan maka kita akan masuk ke Piala Dunia? Nyatanya tidak seperti itu. Yang dikhawatirkan dari penerapan prinsip ini, satu, ada yang dinamakan sebagai pseudo satisfaction trap. Harus hati-hati di sini. Law of attraction ini perlukah? Perlu hanya untuk tahap pertama ketika kita ingin mendapatkan motivasi. Tetapi ini akan menjadi sebuah kesalahan kalau kawan-kawan berpikir begitu sederhana, kita akan dapatkan sesuatu simply karena kita menginginkannya. Tidak seperti itu. Sekarang, tentang satisfaction trap, saya kasih gambaran sedikit. Ini adalah gambar otak manusia. Secara sederhana, dilihat dari arah samping kiri. Ada otak besar, ada otak kecil, dan ada batang otak. Kita bisa melihat ada mata, ada hidung, dan ada telinga. Lalu ada kepala manusia lah, gampangnya seperti ini. Secara garis besar, otak manusia seperti ini. Ada otak besar, ada otak kecil, dan ada batang otak. Dan yang namanya otak besar ini pun terdiri dari beberapa ruang. Ada yang dinamakan sebagai otak depan, ada yang dinamakan sebagai lobus parietal, ada oksipital di bagian belakang, dan juga ada temporal. Otak depan ini berfungsi untuk berpikir, logis, imajinasi, critical thinking, semua ada di otak depan. Khususnya daerah otak yang dinamakan sebagai prefrontal cortex. Nah, menariknya nih, ketika teman-teman merasakan sebuah kepuasan, apa proses yang terjadi di dalam otak itu? Bukan perkara otak depan saja. Tadi kita semua sudah tahu nih, ada otak depan, parietal, oksipital, temporal. Di bagian dalamnya otak, baik sisi kanan ataupun sisi kiri, ada yang dinamakan sebagai sistem limbik. Saya menyebutnya sistem. Itu artinya terdiri dari banyak organ. Boleh dinamakan seperti hipokampus, amigdala, talamus, putamen, whatever lah segala macam. Nah, ketika teman-teman membayangkan sesuatu, bayangkan teman-teman menjadi orang kaya, seolah-olah ada duit begitu banyak di hadapan kawan-kawan semua. Pada saat teman-teman membayangkan itu, dari daerah otak yang dinamakan sebagai ventrotegmental area, akan keluar hormon dopamin, dilepaskan ke otak depan. Diproses di otak depan ini sampai akhirnya teman-teman merasakan kepuasan, kesenangan. Kalau teman-teman pernah menonton Suara Berkelas, saya pernah bilang bagaimana caranya agar orang itu memiliki motivasi. Pertama, punya dulu tujuan. Setelah itu akan muncul curiosity.
Bagaimana teman-teman agar bisa mendapatkan motivasi, tujuannya sudah jelas dan teman-teman bisa membayangkan. Law of attraction memang betul masuk ke sini untuk motivasi pertama. Tetapi simply hanya membayangkan teman-teman mendapatkan lantas alam semesta akan mendukung, itu totally hoax. Bukan seperti itu cara bekerja. Yang perlu dilakukan apa? Dan kenapa metode seperti ini tidak laku? Kenapa hal seperti ini yang menjadi laku? Kalau teman-teman sudah memiliki tujuan agar mendapatkan goals, yang perlu teman-teman lakukan berikutnya sesungguhnya adalah planning. Teman-teman sudah menentukan, misalnya pendapatan bulanan sekarang adalah 4 juta. Teman-teman ingin mendapatkan pendapatan bulanan menjadi 10 juta. Apakah hanya berpikir uang 10 juta ada di tangan dan teman-teman berperilaku seperti orang berpenghasilan 10 juta, maka 10 juta itu akan muncul di kantong teman-teman semua? Kan nggak seperti itu. Kalau kawan-kawan itu sudah memiliki target ingin mendapatkan penghasilan dari 4 juta menjadi 10 juta, yang perlu teman-teman lakukan berikutnya adalah bagaimana memplanningkannya. Entah mulai mencari pekerjaan tambahan, atau mengatur keuangan, atau meningkatkan skill agar nilai jualnya menjadi lebih tinggi, dan macam-macam. Menariknya di sini kawan-kawan semua, ketika kawan-kawan membuat planning seperti itu, apa yang terjadi di otak kita? Otak kita akan menilai ini sebagai sebuah beban. Ketika manusia menghadapi sebuah situasi, ada 2 kondisi yang bisa terjadi. Entah ia nantinya akan fight atau flight, menghadapi atau menghindar. Kalau teman-teman berpikir bahwa sifat alami manusia adalah menghadapi tantangan, bukan seperti itu. Sifat manusia sejatinya adalah cenderung flight, selalu memilih cara termudah. Makanya, sebagai dosen, saya selalu berkata, kalau kita dosen hendak menentang keberadaan AI seperti ChatGPT, nggak ada gunanya. Manusia akan menggunakan ChatGPT AI karena terbukti memudahkan pekerjaan kita. Nggak ada yang bisa mengalahkan bagaimana sebuah kondisi memudahkan kita. Nggak ada gunanya kita melawan. Konsep ini pun berlaku ketika teman-teman melihat, oh iya ya, dari 4 juta menjadi 10 juta, saya harus membuat planning, dan saya harus membuat rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang, mempertimbangkan apa saja potensi yang dimiliki, apa saja tantangan yang dimiliki. Ini tidak mudah, cenderung flight. Sekarang bayangkan, muncullah ide ini. Cukup bayangkan saja, kamu akan kaya raya. Wajar ini menjadi beken. Kalau teman-teman mencoba mencari informasi, silakan googling. Ada nggak sih penelitian-penelitian yang menunjukkan tentang law of attraction? Berbagai macam penelitian menunjukkan nggak ada nih pembuktian ini adalah saintifik. Kalau dipaksa lagi lebih mencari, yang ditemukan justru apa gangguan kejiwaan yang muncul bagi orang-orang yang memaksakan terjadi law of attraction. Salah satunya adalah victim blaming. Ada tuh satu contoh itu, case pada seorang perempuan. Ia begitu mendambakan seorang laki-laki, impiannya segala macam, padahal ia sudah punya suami. Ia berpikir, meyakini law of attraction, bahwa dengan membayangkan ia akan menjadi suami saya, ia akan menjadi suami. Yang terjadi apa? Rumah tangganya rusak duluan. Yang sering sekali kita perhatikan, klaim keberhasilan dari law of attraction, teman-teman harus hati-hati. Itu yang dinamakan sebagai post hoc ergo propter hoc. Ini klaim yang selalu terjadi menjadi pendukung dari LOA ini. Post hoc ergo propter hoc ini maksudnya adalah sebuah kejadian. Kita anggap saja kejadiannya itu adalah B. Muncul setelah adanya A. Maka orang-orang beranggapan A inilah penyebab terjadinya B.
Inilah yang sering muncul pada kasus LOA. Saya coba terapkan LOA, setelah itu saya dapat uang. Benar, itu artinya LOA berfungsi dengan baik. Bukan seperti itu. Post hoc ergo propter hoc yang menjadi landasan klaim keberhasilan dari sudut pandang perilaku itu dinamakan sebagai bias kognisi. Teman-teman harus hati-hati di situ tentang bias kognisi. Muncul lagi pertanyaan, kalau memang seperti itu, lantas apa sebetulnya metode-metode yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan apa yang kita mau? Jawabannya sangat sederhana, tidak lebih dari strategic management belaka. Ketika teman-teman ingin mendapatkan sesuatu, LOA ini efektif hanya sebatas untuk meningkatkan motivasi. Kawan-kawan ingin mendapatkan gaji 10 juta per bulan. Happy nggak? Happy. Cukup menjadi sebagai motivasi awal teman-teman. Jangan sampai menjadi sebuah kepercayaan bahwa dengan memikirkan akan dapat sesuatu, semesta akan mendukung. Bukan seperti itu. Kalau ada di antara teman-teman yang pernah berkata, saya ingin mendapatkan mobil, saya coba lakukan LOE ke diri saya akan mendapatkan mobil itu, mobil X, mobil X, mobil X. Lalu ternyata dalam kehidupan sehari-hari, saya jadi sering melihat itu mobil X. Bukankah itu contoh LOE? Kawan-kawan, itu yang dinamakan sebagai Baader-Meinhof fenomena. Meinhof fenomena. Atau orang juga menyebutnya sebagai ilusi frekuensi. Atau istilah bekennya dinamakan sebagai red car teori. Kenapa ini bisa muncul? Kawan-kawan perlu pahami, dalam kehidupan sehari-hari, sensor tubuh kita menerima informasi begitu banyak. Sayangnya otak manusia tidak bisa memproses informasi yang jumlahnya jutaan. Contohnya sekarang ini, ada informasi warnanya kameramen Bang Adit. Ada informasi warna bajunya Bang Bilal. Ada informasi tentang suhu ruangan. Ada informasi tentang karpet yang ada di depan ini. Begitu banyak informasi masuk ke otak, apakah otak bisa memproses semuanya? Sayangnya tidak. Otak harus menfilter apa yang menjadi prioritas ataupun atensinya dia. Ketika teman-teman mencoba menerapkan LOE, lalu hendak mendapatkan sesuatu dan berkata, setelah saya berpikir demikian, ternyata dalam kehidupan sehari-hari saya banyak menemukan mobil-mobil tertentu yang saya inginkan. Itu tidak lebih dari penerapan yang namanya red car theory yang terjadi di otak. Bukan bukti sahih bahwa LOE berlaku. Tidak seperti itu. Tidak lebih dari apa yang dinamakan sebagai selective attention yang terjadi di otak. Yang ingin saya kemukakan di sini kepada teman-teman semua, bicara tentang LOE, bukan berpikir maka kamu akan dapatkan. Kamu membayangkan kamu ingin sesuatu secukup hanya untuk sebagai motivasi awal teman-teman bergerak. Yang berlaku berikutnya tidak lebih dari strategic management. Ingat apa-apa langkah. Permasalahannya di sini, ketika teman-teman melihat ada tantangan, bagaimana agar tidak menjurus kepada flight kabur? Lagi-lagi ingat, bayangkan betapa enaknya jika teman-teman berhasil mendapatkan impian. Ketika terasa takut, ingat lagi impian saya. Maju perlahan-lahan. Hal itulah yang teman-teman perlu pahami tentang LOE itu. Nah sekarang, kalau ada orang-orang yang berkata bahwa ada kok pembuktian ilmiahnya dari sisi neuroscience segala macam, saya applied cognitive neuroscientist. Ada satu hal yang mesti teman-teman perlu pahami, betapa istilah neuroscience, istilah otak dewasa ini digunakan dengan cara terlalu brutal. Banyak penelitian menunjukkan bahwa seseorang mempercayai sebuah informasi jika informasi itu didukung dengan gambar otak. Sayangnya dewasa ini
dengan naiknya traffic sosial media, begitu bekennya istilah otak, istilah neuroscience, apapun dikait-kaitkan dengan neuroscience, dengan otak membuat orang percaya. Teman-teman harus hati-hati di situ, jangan sampai terjebak. Apakah ada orang yang pernah membahas LOE dengan otak? Ya banyak, tapi sayangnya itu self-claim yang terjadi. Sekarang, ketika teman-teman sudah mengetahui bahwa ini adalah pseudoscience, lantas bagaimana caranya pembuktian bahwa itu sains? Metode-metode macam apakah yang sebenarnya terjadi di sini? Saya mau menjelaskan sedikit bagaimana sih metode penelitian tentang otak manusia, otak dan perilaku khususnya. Kalau di antara teman-teman nanti sekarang ini sedang menjalani pendidikan magister ataupun doktoral, ataupun nantinya ingin menjadi neuroscientist, suka tidak suka, kawan-kawan pasti akan berhubungan dengan yang namanya otak manusia. Ketika kita berbicara tentang otak dalam kaitannya dengan LOE nanti pembuktian segala macam, bicara tentang otak, kawan-kawan harus paham. Bicara tentang strukturkah atau bicara tentang fungsi? Struktur atau anatomi? Fungsi atau fisiologi? Dua hal yang berbeda. Walaupun perubahan anatomi mempengaruhi fisiologi itu betul. Tetapi ketika teman-teman nantinya hendak menilai tentang perilaku manusia, khususnya yang bersifat non-klinis, tolong dipisahkan. Nah, untuk mengetahui bagaimana apa yang terjadi di otak manusia, ada dua pendekatan yang bisa teman-teman lakukan. Ada pendekatan yang dinamakan sebagai pendekatan invasif, lalu yang kedua, pendekatan non-invasif. Invasif ini maksudnya melukai kepala manusia. Non-invasif tidak. Teman-teman semua yang bukan dokter bedah saraf tentu tidak punya hak apapun untuk melakukan tindakan invasif atau melukai kepala manusia. Kelak ketika teman-teman hendak melakukan investigasi apa yang terjadi di otak manusia dan kenapa manusia memiliki perilaku tertentu. Satu-satunya cara yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan pendekatan non-invasif, tanpa melukai kepala. Yang artinya, teman-teman semua terpaksa menggunakan teknologi. Apakah bisa jika kita hendak menilai tentang perilaku manusia tanpa menggunakan teknologi pencitraan otak seperti interview, focus group discussion, ataupun questionnaire? Tentu boleh saja. Tetapi tolong teman-teman pahami bahwa yang namanya 3 metode ini, questionnaire, interview, focus group discussion, ada potensi bias dan subjektif. Teman-teman harus hati-hati di situ. Untuk meminimalisir potensi subjektif dan meningkatkan objektivitas, mengurangi yang namanya bias, kita gunakan teknologi, neuroimaging teknologi, seperti ada yang namanya CT scan, ada yang namanya MRI. Tapi teman-teman tolong pahami, dua alat ini digunakan untuk menilai anatomi. Sementara ketika hendak menilai perilaku atau fungsi, bukan dua alat ini yang teman-teman gunakan. Bisa digunakan yang namanya EEG, elektroencephalografi, bisa digunakan yang namanya functional NIRS, bisa juga digunakan yang namanya PET, bisa digunakan namanya MEG, whatever segala macam. Dan kalau teman-teman yang bergerak di bidang engineering, kalau hendak mempelajari teknologi terbaru di Indonesia tentang neuroimaging, ada tuh yang dinamakan sebagai brain ECVT yang masih dalam proses pengembangan. Ada banyak alatnya. Kalau hendak mengetahui fungsi, inilah beberapa instrumen yang bisa teman-teman gunakan. Nah, menariknya kawan-kawan semua, ada begitu banyak pilihan yang bisa teman-teman pilih untuk menilai aktivitas otak manusia. Ada dua resolusi yang perlu teman-teman pahami untuk mengetahui atau menginvestigasi apa yang terjadi di otak itu. Resolusinya itu ada yang dinamakan sebagai resolusi spasial, ada yang dinamakan sebagai resolusi temporal. Resolusi spasial ini merujuk kepada berapa sih jumlah penampang minimum otak manusia yang diperlukan untuk mendapatkan satu data otak.
Resolusi temporal ini merujuk kepada berapa jumlah waktu minimum yang diperlukan oleh alat tersebut untuk mendapatkan satu data otak. Berdasarkan penjelasan itu kita jadi tahu nih, yang paling oke adalah jika luas penampang minimum yang dibutuhkannya sangat minimal, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan satu datanya pun paling minimal. Di antara berbagai macam instrumen yang ada, sebetulnya yang paling oke jawabannya adalah MEG, magnetoencephalografi. Masalahnya begini kawan-kawan semua, kalau hendak mengetahui apa yang terjadi di otak manusia dan hendak melakukan riset tentang cognitive neuroscience, beberapa hal lain yang mesti teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah alatnya itu harus bersifat mobile, mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, harus memberikan yang namanya freely moving kepada partisipan. Partisipan itu bisa bebas bergerak ketika sedang melakukan pemeriksaan, penelitian. MEG, walaupun resolusi spasialnya bagus, resolusi temporalnya bagus, tapi ia tidak memberikan dua hal ini. Alatnya begitu besar, tidak bisa dibawa kemana-mana sembarangan. Partisipan pun hanya bisa duduk terlentang dengan tenang saja, tidak ada kebebasan bergerak, membuat teman-teman semua terbatas jenis-jenis riset yang bisa teman-teman lakukan. Dan karena kita juga berada di Indonesia, ada dua hal yang mesti teman-teman perhatikan. Yang pertama, alatnya itu harus bersifat praktis. Lalu yang kedua, berbiaya murah, cost friendly. Kira-kira seperti itu. Jadi pilihannya ya paling ya elektroencephalografi ataupun functional NIRS lah yang paling oke. Teman-teman harus hati-hati bahkan mulai dari pemilihan alat. Lalu yang kedua, ketika hendak melakukan penelitian, teman-teman harus hati-hati dalam penentuan kriteria partisipan. Ada kriteria yang dinamakan sebagai kriteria inklusi, ada yang dinamakan sebagai kriteria eksklusi. Saya beberapa kali melihat contoh-contoh skripsi, bahkan tesis, yang sering salah kaprah tentang dua hal ini. Misalnya nih, seorang mahasiswa hendak melakukan penelitian terkait perilaku mahasiswa. Ia menyebut kriteria partisipan yang pertama adalah mahasiswa semester 4, misalnya. Lalu ia tulis, kriteria eksklusi adalah mahasiswa semester 2, semester 6. Untuk apa seperti itu? Ketika kita bicara tentang kriteria inklusi dan eksklusi, ini jadi agak panjang cerita, but it's okay lah, sembari kita belajar sama-sama ya. Jangan sampai beranggapan seperti ini kawan-kawan semua. Ini adalah kriteria inklusi, ini adalah kriteria eksklusi. Bukan seperti ini. Kriteria inklusi contohnya adalah mahasiswa semester 4. Kriteria eksklusi adalah mahasiswa semester 2 dan semester 6. Ya buat apa? Ketika kita menyebut kriteria eksklusi adalah mahasiswa semester 4, kawan-kawan tidak perlu lagi tulis tentang 2 dan 6. Kan dari awal sudah disebut partisipannya adalah mereka mahasiswa semester 4. Tidak akan masuk mereka yang semester 2, tidak akan masuk mereka yang semester 6 atau 8. Teman-teman perlu mempertimbangkan kriteria eksklusi yang kalau mereka kita masukkan ke dalam kelompok partisipan menyebabkan terjadinya bias hasil. Contohnya ketika kami melakukan penelitian terkait adiksi pornografi. Teman-teman silakan nonton episode Suara Berkelas tentang neuroscience. Tahun 2018, 19, 2020, dan 2021 kami melakukan penelitian tentang adiksi pornografi menggunakan elektroencephalografi. Kriteria partisipannya adalah mereka-mereka yang diindikasikan adiksi pornografi yang memiliki tendensi ke sana. Dari orang-orang ini, perlu kami keluarkan beberapa orang. Yang kami khawatirkan, jika mereka diikutsertakan, data yang kami dapat akan bersifat bias. Contohnya, karena penelitiannya tentang adiksi pornografi melihat apa yang terjadi di otak, perekaman menggunakan EEG.
Maka jangan sampai abnormalitas gelombang yang kami temukan pada saat penelitian itu dihasilkan bukan karena adiksi. Dihasilkan karena misalnya ia mungkin pengidap epilepsi. Ia mungkin memiliki riwayat trauma di otak, di kepalanya. Jangan sampai ketika kita melihat data gelombang otak, lalu kita sebut, oh ini nih tanda-tanda orang mengalami adiksi pornografi. Jangan-jangan tanda ini muncul karena ia pernah mengidap epilepsi. Itu yang kita buang, masuk ke dalam kelompok kriteria eksklusi. Agar data-data yang kita dapatkan lebih objektif dan less bias. Di situ kita harus mulai masuk tentang kriteria partisipan. Sekarang, contohnya saja melakukan riset tentang LOE. Satu orang menerapkan LOE, satu orang lagi tidak. Apakah sesederhana itu? Bagaimana kalau saya sebut ia kaya raya gara-gara doa ibu? Lagi-lagi terjadi post hoc ergo propter hoc. Hal-hal yang tidak bisa dilandasi dan diujikan secara saintifik itu tidak bisa dipercaya. Menariknya begini kawan-kawan semua. Hal-hal yang sudah diujikan secara saintifik saja, banyak orang yang masih pesimis. Wajar. Bagaimana ceritanya ada orang-orang yang mempercayai sesuatu yang bahkan belum pernah diujikan? Logika apa yang sedang berjalan di situ? Ketika kita melakukan sebuah penelitian, diberikan stimulasi. Contohnya yang satu terapkan LOE, yang satu lagi tidak menerapkan. Teman-teman perlu pahami, jangan sampai terjadi bias kognisi seperti post hoc ergo propter hoc itu. Metode-metode yang kita lakukan tidak sesederhana memberikan stimulasi. Kita harus tahu terlebih dahulu, disamakan dulu jenis partisipannya homogen. Gaya hidupnya seperti apa, latar belakangnya kehidupannya seperti apa, bagaimana metodenya sampai nantinya dilakukan pengujian. Itu terbukti semua dan diujikan oleh pihak-pihak lain. Terbit, barulah kita mulai bisa mempercayainya. Sekarang, tentang LOE. Kenapa LOE itu lebih mudah dipercaya? Kita tahu, tentu orang-orang memilih cara termudah. Kalau bisa kaya raya hanya dengan berpikir kamu akan kaya raya, siapa yang tidak mau? Semua orang juga mau. Tapi faktanya bukan seperti itu dunia berjalan. Kalau kamu ingin kaya, kalau kamu ingin cerdas, ada metode-metode langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Dan itu jelas tidak mudah. Tidak semua orang mau melakukan itu. LOE silakan teman-teman terapkan pada tahap untuk menjaga motivasi. Kawan-kawan ingin kaya raya karena tahu betapa nikmatnya kaya raya itu. Silakan itu menjadi motivasi. Tapi akan menjadi misleading kalau menjadi sebuah kepercayaan, sesuatu terjadi simply gara-gara kamu memikirkannya saja. Itu menjadi salah. Ketika teman-teman nanti menempuh jalan terjal untuk menjadi kaya raya dan teman-teman patah hati, patah semangat, bagaimana cara memunculkan semangatnya itu? Ingat lagi betapa nikmatnya menjadi kaya raya. LOE berlakukan untuk menjaga motivasi. Di situ oke. Dan sekali lagi, lantas bagaimana sih cara mencapai impian kita? Sederhana sekali, ini tentang manajemen saja. Ini tentang strategi yang teman-teman bisa terapkan. Bicara LOE itu bicara tentang motivasi di awal dan maintain motivasi. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti. Itu Edutify kali ini.